Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan Roy di sini, dan di video kali ini saya mau membahas saham Antam ya. Kita akan bahas saham yang beberapa tahun lalu itu sempat jadi saham yang rame, favorit ya. Dia naik tinggi, banyak yang FOMO dan mungkin ada yang nyangkut. Dan sekarang di tengah kenaikan kinerjanya yang menurut saya cukup bagus, harganya Antam tuh cenderung stabil teman-teman. Dan apakah ini kesempatan untuk mulai masuk di saham Antam? Kita akan bahas kinerjanya dan prospeknya di dalam video kali ini. Gak usah lama-lama lagi, kita bahas sekarang. Oke, tadi kita udah bahas kilas perusahaan, sekarang kita masuk ke kinerjanya ya. Jadi, kinerja Antam itu sedang bagus-bagusnya menurut saya. Karena di 2021, Antam berhasil mencapai pendapatan all-time high teman-teman ya, tertingginya dia ya. Kalau kita lihat dari tahun ke tahun sampai 2017 itu cenderung stabil, mereka mulai melonjak ya setelahnya ya. Dan di 2021 mereka meraih pendapatan 38,4 triliun ya. 38,4 triliun ini ternyata 9 bulan berjalan karena laporan keuangan setahun belum keluar ya. Jadi kita masih bandingin 9 bulannya ya sampai September, Antam naik 22% pendapatannya dengan capaian 33,6 triliun, dan artinya kemungkinan besar potensinya besar banget Antam di 2022 kinerjanya all time high lagi teman-teman ya, pecah rekor lagi nih, karena pendapatannya aja 9 bulan sudah capai 33,6 triliun teman-teman ya, kurang 5 triliun lagi untuk bisa mengalahkan kinerja tahun 2021. Itu pendapatannya. Kalau dari sisi labanya Antam juga sama ya. Jadi sekian tahun terakhir laba Antam tahun 2021 adalah yang tertinggi ya, hampir menyentuh 2 triliun, yaitu di 1,8 triliun. Bagaimana dengan year to date-nya ya, 9 bulan ya, year on year 9 bulan, Antam labanya naik 53% teman-teman ya, dari 1,7 triliun ya, dari 1,7 triliun naik menjadi 2,6 triliun ya. Ini capaian yang bagus juga ya. Dan kalau kita lihat laba bersihnya Antam 9 bulan itu sudah mengalahkan laba bersihnya Antam setahun di 2021. Jadi ini potensi Antam untuk meningkat lagi, pecah rekor lagi ya untuk kinerjanya di 2022 terbuka lebar ya. Meskipun memang di masa lalu tahun 2012 tuh Antam pernah berjaya juga ya, dia punya laba gede banget nih, hampir 3 triliun. Tapi sejak katakanlah berapa nih, sejak 2014 sampai sejak tahun 2013 ya, setelahnya ya, kinerjanya Antam tuh memang menurun, mulai tertati-tati dan mulai bangkit kembali di 3 tahun terakhir gitu ya. Nah, segmen usahanya Antam tuh apa aja sih? Mungkin kita selama ini banyak investor retail mungkin ya yang baru-baru menilai Antam itu produksinya atau dominannya adalah emas. Betul ya. Kalau kita lihat 2019 70% pendapatan adalah emas. Tahun 2020 membesar ya 72%, tapi tahun 2021 mengecil menjadi 67%. Apa yang membesar? Yang membesar adalah nikel, teman-teman ya. Nikel tuh mulai naik 2%. Di 2021 mereka 28%-nya adalah nikel. Jadi ada harapan gitu ya, karena nikel ini jadi komoditas yang cukup bagus ke depan, punya story bagus mengenai baterai kendaraan listrik gitu ya. Rasanya Antam mulai ngatur strategi nih supaya porsi nikelnya makin besar gitu ya. Porsi nikelnya makin besar dan itu menguntungkan Antam teman-teman ya. Nanti di belakang kita bahas ya bagaimana nikel itu menguntungkan Antam. Ini datanya teman-teman ya dari laporan keuangan. Oke, pertama emas dulu ya. Emas yang menyumbang pendapatan berapa tadi? Ya 70% ya. Kita lihat ya, 9 bulan pertama emas itu penjualannya mencapai 23,7 triliun teman-teman ya. Tetapi di paling bawahnya ya, setelah dikurangin biaya, kos dan lain-lain, laba bersihnya itu tinggal 1,7 triliun. Oke, ini jauh banget ya, artinya di bawah 10% ya net marginnya. Kita bandingkan dengan nikel ya teman-teman ya. Nikel penjualan mereka tuh hanya 8,5 triliun, kita bulatin aja biar gampang. Penghasilan mereka itu hampir 3 triliun dari penjualan 8,5 triliun. Artinya net marginnya gede banget nih di nikel. Kenapa begitu? Karena harga emas itu cenderung stabil di sana-sana aja gitu ya. Sementara harga nikel terjadi penguatan ya, setahun terakhir ini terjadi penguatan, harganya tinggi, Antam bisa jual tinggi dengan effort yang sama, dengan volume produksi yang gak jauh beda, mendapatkan keuntungan yang lebih besar ya. Ini keunggulannya nikel saat ini ketimbang emas. Nah, jadi kalau kita udah ngeliat seperti ini,
Semakin Antam fokusnya di nikel, dia akan bisa mendapatkan margin lebih besar, mendapatkan keuntungan lebih besar. Selama harga nikel tentu saja di angka yang cukup bagus gitu ya. Sedangkan untuk bauksit juga sama ya, ini masih porsi yang sangat kecil untuk Antam karena masih jauh tertinggal sekali bahkan dibandingkan dengan Antam. Mereka ada strategi untuk bangun refinery juga untuk bauksit, mudah-mudahan bisa meningkatkan ya revenue streamnya Antam dari sektor bauksit dan alumina. Kita masuk ke ekuitas di mana ROE-nya Antam itu di level 12%, ini bagus ya, 12%. Sedangkan kalau kita lihat dari sisi angkanya dari tahun ke tahun tumbuh terus ya ekuitasnya Antam ya. Terutama memang 2 tahun ke belakang ini mereka naik cukup konsisten ya. Sekarang di level 22,5 triliun untuk ekuitasnya. Sekarang kita cek liabilitasnya ya. Dia Antam ini DER-nya 0,2 kali, jadi ini DER hitungan yang sangat sehat ya. Untuk sebuah perusahaan, dia punya liabilitasnya itu juga menurun nih di 9 bulan tahun 2022 11,2 triliun dari sebelumnya 12 triliun. Jadi ini utangnya makin berkurang gitu ya. Utang jangka panjangnya pun berkurang ya, sementara utang jangka pendek ini kecenderungannya adalah biaya-biaya yang mereka keluarkan untuk menjalankan usaha. Untuk total aset mereka di 2021 mencapai 32,9 triliun kalau kita lihat di year to date-nya sampai September 2022 asetnya naik nih menjadi 33,7 triliun. Jadi naik sekitar 800 miliar ya, ROA-nya 8% teman-teman. Profitability seperti apa? 5 tahun terakhir tuh kecil ya, 2,84 miliar, 2,84%, wajar ya karena memang tadi kita lihat ya emas itu dari pendapatan sampai ke laba bedanya jauh banget. Sementara kalau kita lihat baru-baru ini sudah mencapai 78% tuh bagus ya. Karena memang nikelnya bagus banget ya, marginnya dari nikel. Jadi selama nanti Antam lebih banyak lagi mengekspor di nikel, harapannya net profit marginnya makin tinggi, labanya makin tinggi teman-teman. Sebaliknya pergerakan harga Antam ini setahun terakhir nih justru minus 11% ya. Jadi tadi saya sempat katakan apakah di tengah harganya yang harga saham Antam yang sedang stabil ini ya, seolah-olah sideways nggak kemana-mana, ini apakah ini kesempatan yang tepat? Karena memang kinerjanya naik cukup bagus ya, mecah rekor all time high lagi gitu ya. Nah, nanti kita akan cek juga mengenai prospek-prospek dan faktor-faktor pendukung yang bisa memungkinkan Antam naik lagi gitu ya, meskipun harganya sekarang juga sudah cukup mahal ya di 1.900-an. Dividennya Antam payout ratio-nya 50% ya. Mereka kasih yield-nya itu 2%, ya oke lah ya untuk perusahaan yang bukan siklus komoditas, bukan siklus gitu ya, bukan seperti batu bara. 2% itu ya masih oke lah ya untuk sekedar mendapatkan dividen, bukan sebagai dividen investor yang mencari dividen besar tentunya. Jadi EPS-nya Antam juga makin tahun terlihat makin naik ya, sejak mereka jelek di 2019 ya, kalau kita lihat 2018 36, 2020 47, 2021 77 teman-teman ya. Nah, bagaimana Antam di harga sekarang gitu ya? Tadi kita udah sempat singgung ya bahwa Antam ini sideways aja gitu ya, 1.500 ya terendahnya ya dari sejak 2021 sampai kira-kira menjelang 3.000 lah ya. Di sini aja kesannya seperti itu, sideways. Dan untuk kita yang sedang mau masuk ke saham, memang paling enak saat dia sedang diem ya, sedang di situ-situ aja gerakannya. Seolah-olah pasar mengabaikan, padahal kinerjanya sedang bagus-bagusnya ya. 2021 all time high, 2022 potensi all time high lagi gitu. Nah, artinya ini kurang tambahan sentimen aja atau kurang tambahan berita aja gitu ya, supaya harganya market bergairah ke saham Antam ini gitu ya. Kalau misalkan nanti 2022 ini ternyata prediksi kita benar gitu ya, Antam all time high kinerja, nanti biasanya di berita muncul tuh Antam pendapatannya naik berapa kali lipat gitu ya, Antam all time high kinerjanya. Nah, di saat itu biasanya banyak yang FOMO. Nah, kalau kita sudah mulai mengakumulasi sejak dia stabil ya, sejak dia sideways ya, kita nanti bisa mulai melihat hasilnya gitu ya ketika harganya diapresiasi oleh market. Tapi kalau kita lihat di sini, justru harga Antam itu sekarang berdasarkan PI deviasi 5 tahun sudah di area fair value-nya dia teman-teman ya, di harga yang wajar gitu ya. Jadi kalau dengan PI deviasi, harganya ternyata sekarang sudah harga yang wajar nih, belum murah gitu ya, belum ketemu Avanza
belum ketemu kijang harga Avanza gitu ya, belum. Tapi ini masih harga yang sewajarnya dia. Nah, kita coba dengan kompetitor ya. Ada dua jenis ya. Pertama, untuk MDKA ini saya masukin karena emas gitu ya. Sedangkan Inco ini karena nikel, Harum karena nikel gitu ya. Nah, sekarang kita lihat ya. Untuk saham emas gitu ya, PBV-nya MDKA ini jauh banget ya. 3 kali lipatnya dari Antam. Sementara kalau misalkan sesama pernikelan ya, kita lihat sama ya. Antam 2 kali, Inco 2 kali, Harum 1,8 kali. Jadi dekat-dekat nih antara ketiga ini di sisi nikel. Jadi untuk sentimen nikel, area nikel gitu ya, ternyata ketiganya cukup seimbang ya. Harum sedikit lebih rendah tapi masih dalam range yang mendekati lah. Sedangkan untuk MDKA itu memang tinggi banget ya, secara book value sudah mencapai 6 kali. Kalau kita lihat di sini net profit margin Inco Antam itu seimbang ya di level 6 sampai 78%. Sementara Harum sendiri yang tinggi ya 28%. Kenapa Harum tinggi? Karena sekarang kan dia masih menggantungkan dari batu bara ya. Batu baranya Harum itu masih yang sangat dominan ketimbang sisi nikelnya gitu. Sementara Antam dan Inco sudah nikel duluan nih ya. Jadi untuk Harum dia tertolong di batu baranya. Kalau kita lihat di revenue-nya ya, Antam adalah yang terbesar teman-teman ya dibandingkan dengan 3 kompetitornya ya. Jadi Antam itu revenue sudah capai 45 triliun, MDKA 11 triliun, Inco 17 triliun, Harum 12 triliun. Antam ini yang terbesar dengan sokongan support ya menurut saya dari pemerintah ya. Karena pemerintah juga terus bikin sebuah kebijakan yang bagus, melarang ekspor dan lain-lain. Buat saya itu hal yang berani ya, dan kapan lagi ya kita bisa memanfaatkan sumber daya nasional untuk kepentingan nasional gitu ya. Kalau kita bisa jual nikel yang sudah produk hasil hilirisasi ya, kita punya smelternya, baru diekspor, itu harganya bakal tinggi teman-teman. Dan kalau Antam mengekspor hal-hal seperti itu, wah itu prospeknya menurut saya panjang dan cerah gitu ya. Apalagi di Indonesia juga akan ada banyak pabrik listrik ya. Kita sudah dengar beberapa perusahaan yang bikin pabrik listrik di Indonesia gitu ya. Nah ini prospeknya lah ya. Jadi permintaan terhadap kendaraan listrik itu besar ya. Bahkan di 2035 tuh bisa mencapai 59,1 giga ya, giga WH gitu ya. Ini permintaan yang besar. Kalau kita lihat bagaimana, apakah Antam bisa menjadi pemain di dalam, itu bisa ya. Kita lihat ya yang hijau ini biji nikelnya di 2021 tumbuh dengan signifikan gitu ya. Jadi ini hal yang menarik karena linear dengan prospek dan cerita soal baterai listrik, Antam justru sudah memulai dan sudah ada hasilnya gitu ya. Yang kedua, Antam ini juga nggak cuman fokus di nikel, mereka bangun juga smelter untuk ini ya, alumina tadi ya, untuk bauksit ya, kapasitasnya 1 juta ton per tahun. Sementara di Maluku pabrik nikelnya Antam juga ditargetkan bisa kelar ya di 2023 ya. Ini lagi-lagi supaya bisa mendukung proses hilirisasi tadi ya. Kalau misalkan produknya diolah dulu baru dijual, harganya bisa makin mahal. Nah, prospek selanjutnya itu bergantung juga dari harga nikelnya sendiri ya teman-teman. Tadi kita udah lihat ya, marginnya Antam untuk nikel itu bagus banget, 30%. Jadi jualan 8,5 triliun menghasilkan 3 triliun ya. Jadi bagus banget. Nah, kalau harga nikel ini stabil di angka yang tinggi ya, seperti sekarang ini gitu ya, rasanya Antam cukup bagus lah ya, masih mampu bertahan untuk mendapatkan pendapatan yang besar ya. Sementara kalau misalkan harga nikel yang anjlok, tentu saja marginnya berkurang gitu ya, Tetapi balik lagi, kebutuhan akan nikel ini kan makin tahun makin besar ya, mungkin ada nggak teman-teman di sini yang sudah pakai mobil listrik gitu ya, atau masih yang hybrid? Nah itu kan butuh baterainya gitu ya. Baterainya itu ada regenerasinya 5 tahun, 7 tahun. Dan kalau semakin banyak kendaraan listriknya, otomatis demand-nya bakal makin besar juga gitu ya. Dan pemerintah sendiri juga sudah membuat ini ya, sebuah konsorsium bersama dengan Hyundai. Kemudian di sini dia membentuk namanya PT Industri Baterai Indonesia ya. Industri Baterai Indonesia ini yang nanti akan menangani soal baterai-bateraian untuk kendaraan listrik lah ya, yang pada dasarnya membutuhkan nikel gitu ya.
pemerintah juga melarang, ini keputusan yang berani sih, melarang ekspor biji nikel. Jadi jangan ekspor itu bijinya, tapi sudah diolah dulu ya supaya lebih mahal harganya. Selanjutnya ya, Antam ini masih terus mengembangkan pabrik-pabrik baru teman-teman. Terbaru mereka kerjasama dengan CNGR dari Hong Kong mengembangkan pabrik nikel ya di Sulawesi Tenggara di Pomala untuk 80.000 ton nikel. Bahan baterai electric vehicle ini bagus ya, artinya dengan raihan Antam saat ini yang sudah bagus di nikel, Antam ingin terus menaikkan gitu ya, menaikkan pendapatan dan labanya. Dan karena memang marginnya itu lebih menggiurkan ya di nikel, rasanya Antam harusnya bisa lebih fokus di nikel ke depannya ya. Karena memang di emas ya memang besar penjualan, tapi labanya ternyata nggak sebesar nikel. Dan kalau misalkan ini bergerak juga ya di Sulawesi Tenggara di Pomala, harapan juga bisa menggerakkan ekonomi di sana ya, bisa bekerja di perusahaan-perusahaan yang beroperasi di sana. Harapannya begitu. Kesimpulannya gimana? Sebelum lanjut, teman-teman subscribe dulu, tekan loncengnya supaya tidak ketinggalan. Dan kalau ada yang ingin tambahkan, kalian punya informasi tambahkan, silahkan tulis di kolom komentar, kita bisa berdiskusi bareng di sana. Oke, kesimpulannya. Pertama, menurut saya kinerja Antam itu bagus ya. Sedang bagus-bagusnya. Di 2022 itu pendapatan mereka naik 22%, labanya naik 53%. Terdorong banget dari nikel ya, yang harga jualnya sedang tinggi, marginnya bagus banget. Jadi Antam berpeluang untuk all time high lagi ya, kinerjanya khususnya pendapatannya di tahun 2022. Nanti kita cek ya, mungkin Februari atau Maret ketika Antam sudah melaporkan full year 2022, kita bahas lagi bener nggak sih prediksi kita ini bahwa Antam all time high lagi pendapatannya. Yang kedua, Antam itu punya komoditas nikel ya, yang merupakan komoditas yang menarik. Kenapa menarik? Karena ini berkaitan dengan electric vehicle, komponen pembuatan baterai listrik. Ya, ini hal yang menarik. Kenapa? Karena sebuah emiten ya yang kita aja sedang bagus, ternyata ada story yang bagus juga. Itu buat saya tambah menarik ya. Kenapa? Karena story-nya ini berkaitan dengan sesuatu yang baru dan bakal punya demand yang besar di masa depan gitu ya. Kita tahu bahwa sekarang lagi banyak negara-negara yang mendorong untuk beralih ke energi yang lebih bersih, mengurangi polusi, mengurangi global warming dan lain-lain. Dan ini adalah salah satu bagian nyatanya ya, yaitu menggunakan kendaraan listrik. Dan ke depan kalau Indonesia bisa menyediakan infrastruktur untuk chargingnya, mungkin ada swap baterai dan lain-lain, rasanya ditambah pabrikan-pabrikan otomotif itu mulai lebih masif dan harganya bisa lebih turun, rasanya orang-orang juga nggak keberatan untuk pindah ke kendaraan listrik gitu ya. Jadi harusnya demand untuk nikel ini story-nya masih panjang dan cerah. Yang ketiga, dukungan pemerintah terhadap industri nikel ini bagus ya. Pemerintah bikin kebijakan, mereka yang larang ekspor biji nikel, ini standing position yang bagus dan clear. Harapannya kita bisa memaksimalkan komoditas ini nih, nikel. Dulu kita pernah kelewatan tambang-tambang emas, sekarang industri nikel kita mau jagain ya. Ini good move ya buat pemerintah. Yang keempat, Antam ini good company at fair price teman-teman. Jadi ini perusahaan yang bagus tapi harganya juga sedang bagus gitu ya. Jadi teman-teman beli kijang dapat kijang. Bukan beli Innova, bukan beli Avanza harga kijang, bukan ya. Bukan beli. Yang keempat, Antam ini adalah good company at fair price, teman-teman ya. Artinya ini perusahaan bagus yang sekarang harganya memang sedang fair ya. Kita beli kijang dapat kijang ya, bukan kita beli Avanza harga bajai, bukan ya. Artinya ya ini perusahaan bagus, tapi kita juga harus keluar uang yang sesuai gitu untuk mendapatkan perusahaan ini. Nah, kalau saya sendiri, saya nggak masalah membeli perusahaan atau membeli saham yang seperti ini. Good company at fair price nggak ada masalah. Tapi ini mungkin bisa berbeda dengan teman-teman yang lebih suka beli Mercy harga bajai gitu ya. Saya good company at fair price saya masih oke. Kenapa? Pertimbangannya adalah bahwa Antam itu punya potensi untuk tadi ya, menaikkan kinerja. Datangnya dari mana? Datangnya dari nikel. Nikel ini story-nya masih panjang dan kebutuhannya ke depan juga makin banyak. Dan story-nya di belakangnya itu panjang dan cerah gitu ya. Intinya nggak bisa dalam waktu 1-2 tahun lah untuk bisa memaksimalkan nikel dan baterai listrik. Nggak bisa secepat itu gitu ya. Jadi ceritanya ini panjang teman-teman.
Artinya kita mau memberikan waktu buat Antam memaksimalkan kinerjanya dengan resource yang mereka punya. Harapannya smelter-smelternya makin kebangun, makin banyak pabrik-pabrik nikelnya, dan akhirnya labanya makin tinggi, ROE-nya makin naik. Oke, itu efek snowball-nya bekerja, dan rasanya ya dengan kinerja yang seperti itu bukan gak mungkin Antam kembali ya ke harga 3.500. Ini target saya untuk Antam, dan range buy terbaiknya itu menurut saya saat ini di harga 1.500 sampai 1.700. Dan meskipun sekarang di 1.900, kalau teman-teman memang mau masuk gitu ya, ada beberapa strategi yang bisa kita jalankan. Pertama, kalau teman-teman yang sudah ngambil Antam jauh-jauh hari di 1.500, 1.600, kalian hold aja. Karena menurut saya ini ceritanya masih panjang gitu ya untuk Antam, khususnya untuk nikel dengan baterai listriknya. Yang kedua, ya tunggu aja dulu ya sampai ketemu area-area ini ya. Kita nggak pernah tahu kapan teman-teman ya. Tapi yang pasti yang saya mau kasih tahu, menunggu itu worth gitu ya. Kadang ketika kita sedang pinginnya beli saham, merasa bahwa saham ini akan naik terus, kinerjanya bagus, satu hal yang jadi pengingat bahwa bisnis itu pasti akan naik turun gitu ya. Itu kejadian di saya ketika saya beli saham Sido di harga hampir 1.000 tuh. Karena saya menilai Sido ini strong banget kinerjanya, saya beli tuh nggak masalah deh, saya beli di harga mahal, bahkan saya buat videonya. Tapi kemudian harga Sido anjlok karena kinerjanya tertahan gitu ya. Dan akhirnya saya back to basic bahwa di bisnis itu nggak ada yang naik terus, pasti ada up and down. Jadi kalau kita investor yang cukup sabar, menunggu itu juga nggak ada yang salah gitu ya. Jadi kalian bisa tunggu. Atau yang ketiga, kalian bisa maintain buy. Maintain buy itu kalian bisa beli di harga sekarang, kalian bisa tetapkan harga maksimalnya. Misalkan saya mau beli Antam maksimal nggak boleh lewat dari 2.000. Jadi ketika dia di 1.900, 1.700, 1.500, kalian masih bisa beli gitu. Tentu saja dengan cash management yang bagus ya, supaya kalian nggak kehabisan cash ketika dia sedang turun. Jadi itu strategi yang bisa saya bagikan kalau kalian tertarik untuk masuk di saham Antam ini. Oke teman-teman, dan segitu aja video dari saya membahas saham Antam kali ini. Semoga bahasan ini bermanfaat buat teman-teman ya, memberikan insight yang baru, khususnya buat kalian yang sedang tertarik untuk menambah portofolio saham emas ataupun saham nikel-nikelan ya. Karena Antam saat ini top 2-nya datangnya dari emas dan nikel-nikelan. Oke teman-teman, segitu aja. Sampai ketemu di next video. Kira-kira enaknya habis ini bahas apa lagi? Tulis juga di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe, terus dukung channel ini, like, share, dan kalau kalian ada pertanyaan, tulis juga di kolom komentar. Sampai ketemu guys di next video. God bless you. Bye-bye.